Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala PPSDM Regional Bandung atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber dalam webinar ini Bapak Dr. Ahmad Dini SSEMSI. Yang kami hormati para panitia penyelenggara serta para peserta webinar seri ke-12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di Masa Transisi Pandemi COVID yang Berbahagia. Tujuan webinar seri ke-12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di Masa Transisi Pandemi COVID diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta terkait teknik atau cara dan siasat para pemimpin dalam menjalani suatu manajemen di tengah situasi transisi menuju era kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Demikian laporan kami. Untuk itu mohon kepada PLT Kepala PPSDM Regional Bandung atau yang mewakili berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi webinar seri ke-12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di Masa Transisi Pandemi COVID. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber dalam webinar ini Bapak Dr. Ahmad Deni, SEMSI. Yang kami hormati panitia penyelenggara yang telah membuat penyelenggaraan webinar ini sampai seri 12. Dan yang kami banggakan peserta webinar seri 12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di Masa Transisi Pandemi COVID-19 yang Berbahagia. Hadirin sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya pada hari yang berbahagia ini melalui video conference. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar seri ke-12 yang diinisiasi oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah DPRD dan Lurah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Hadirin sekalian yang berbahagia, wabah COVID-19 yang kini melanda seluruh belahan dunia telah membawa dampak yang signifikan di semua sektor kehidupan. Meski demikian, birokrasi kita tidak boleh berhenti bergerak dan harus adaptif. Terhadap perubahan tersebut, para pemimpin harus tetap sigap, agile, tangkas dalam melayani masyarakat di tengah maraknya pandemi. Dengan adanya wabah ini, sebagai seorang pemimpin, kita justru digenjot, dituntut untuk dapat mencarikan solusi dengan segala keterbatasan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Seluruh dunia ini menghadapi masalah yang sama, baik secara sosial, ekonomi, pelayanan, dan lainnya. Bagi birokrasi kita, tidak ada pilihan lain selain bergerak. Bahkan kita dituntut untuk adaptif dengan situasi yang ada saat ini. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa dijadikan panutan, yang mampu melihat permasalahan yang dihadapi bangsa, serta mencari solusi untuk problem solving-nya. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju kenormalan kenormalan baru, ini harus mampu membaca situasi dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pemimpin jangan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tatanan new normal dalam kebiasaan baru yang muncul bagi para pekerja di sektor pemerintahan maupun privat akibat dari pandemi COVID-19 yang mewabah ini menuntut setiap orang untuk bisa menjadi leader atau pemimpin bagi dirinya sendiri yang mampu membaca situasi dan dapat menyesuaikan diri. Dan tidak bisa dipungkiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi roda kegiatan di seluruh sektor kehidupan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, di masa saat ini dibutuhkan pemimpin yang dapat memfasilitasi
Salah satunya dengan membangun ruang belajar bersama, sharing knowledge, untuk dapat berbagi pengalaman dan pekerjaan yang sedang dijalankan. Hadirin sekalian berbahagia, alhamdulillah Bapak Dr. Ahmad Denny selaku narasumber kita pada hari ini yang seri ke-12 ini. Beliau berprofesi sebagai widyasuara ahli media pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Beliau berkenan untuk memberikan sharing knowledge dan transfer knowledge kepada kita semua terkait tata cara dan metode para pemimpin di saat ini dalam menghadapi masa transisi menuju kenormalan baru. Mengutip kata-kata yang banyak di buku leadership yang mana mengatakan 90% tentang bagaimana kita bereaksi terhadap situasi di lingkungan kita. 10% bagaimana kita bereaksi tentang apa yang terjadi dengan kita. Jadi, reaksi kita terhadap situasi saat ini adalah sangat penting. Dan untuk itu dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat berdiskusi secara aktif dan dinamis dengan narasumber kita saat ini. Silakan bila ada yang mempunyai konsep ataupun model strategi kepemimpinan yang lebih efektif dapat didiskusikan dengan narasumber kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Selamat berdiskusi dan selamat mengikuti webinar seri 12. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Denny dan panitia penyelenggara webinar seri 12 ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2020, saya Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelaksana Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah, atas nama Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, menyatakan bahwa webinar seri 12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di masa transisi pandemi COVID secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para peserta yang hadir dalam acara webinar pada siang hari ini dengan tema Strategi Kepemimpinan di masa transisi pandemi COVID. Oke. Webinar yang menarik ini dilatar belakangi oleh tujuan peningkatan kompetensi ASN di masa pandemi. Untuk menyemarakan acara webinar, sengaja kami mengundang seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Ahmad Denny, SSE MSI. Beliau menempuh pendidikan S1 di STIE Perbanas tahun 2000, S2 di UI, dan S3 di Universitas Pajajaran tahun 2012. Untuk itu, untuk memperlancar kegiatan webinar kali ini, saya nanti akan berusaha memandu acara sampai dengan selesai. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyajikan materinya kurang lebih 30 menit, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab atau diskusi selama 60 menit setelah narasumber menyajikan materinya. Dan untuk mempercepat teknisnya, Bapak Ibu peserta webinar boleh terlebih dahulu menuliskan pertanyaan melalui chat Zoom maupun boleh melalui chat live streaming YouTube. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Denny selaku narasumber untuk menyajikan materinya. Dipersilakan Pak Denny. Terima kasih Pak TL, Pak Bu Apoy, dan Bu Ranti. Oke, saya izin, nama saya Ahmad Denny. Saya biasakan teman-teman manggil saya Coach Denny biar gampang didengar, karena saya juga keluar siaran radio dipanggilnya Coach Denny. Saya di sini hanya sharing pengalaman. Sebelumnya, sebelum jadi PNS, saya pernah kerja di Radio Mustang. Kemudian saya pernah kerja di Henkel Indonesia, perusahaan Jerman, dan saya juga pernah di Deutsche Bank, Bank Jerman, dan saya
sering menganalisa gaya kepemimpinan semenjak saya dulu kerja di swasta dan sekarang, dan saya ambil yang bagus-bagusnya dan semuanya bagus karena saya akan sharing sesuatu yang bermanfaat dan yang bagus-bagus saja. Oke, silakan. Oke, next. Oke, ini saya pernah juga short course di ANU Australia, namanya program Sandwich Program tahun 2009 di Canberra. Kemudian tahun 2016 saya juga ikut short course leadership program di The Sunshine Coast University di Brisbane, Australia. Alhamdulillah, dan saya ini sekarang merangkum dan saya sekarang tugasnya berbagi manfaat nilai tambah kepada teman-teman. Kemudian alhamdulillah saya sekarang jadi Widyaswara ahli media di Kementerian Dalam Negeri. Oke, ini ada gambar gelas setengah isi dan setengah kosong. Dua-duanya benar. Jadi artinya tempatkan kita semua dimanapun dengan siapapun seperti gelas setengah isi setengah kosong. Artinya kita sudah terisi belum penuh, tapi kita pengen diisi oleh orang lain, lawan bicara kita atau narasumber lain atau peserta lain. Silakan mengisi yang kekosongan saya. Nanti ada diskusi, oke? Karena saya ada waktu hanya 30 menit dari Bu Ranti, luar biasa. Oke. Kemudian ini tagline saya. New normal, era digital, website. Normal yang baru, semuanya era digital, makanya saya absen juga harus pakai digital. Nggak mungkin saya keliling 200 orang lebih manual supaya saya menjalin silaturahmi. Itu ada barcode-nya di bawah selalu di slide saya. Itu diusahakan ada website-nya. Kemudian trust, no blame others, and solution oriented. Selalu percaya. Percaya itu dengan diri sendiri, percaya dengan orang lain, percaya dengan anggota tim, percaya dengan pimpinan kita. Jangan sedikit pun tidak percaya. Kalau kita tidak ada kepercayaan, tidak akan jalan organisasi. Saling percaya dengan rekan kerja, percaya dengan bawahan, percaya dengan atasan, percaya dengan tim. Itu satu. Terus no blame others, jangan pernah menyalahkan siapapun, bahkan apapun. Lagi belajar nih, saya menyampaikan sesuatu ini, sekalian saya juga belajar, mengingatkan untuk diri saya. Jadi no blame others, semuanya adalah sudah izin Tuhan, jadi apapun yang terjadi itu yang terbaik. Kemudian solution oriented, cari solusinya. Jangan cari siapa yang salah, tapi cari solusinya. Solusinya bagaimana? Makanya ada musyawarah untuk mufakat. Jadi para pimpinan juga harus sering diskusi dengan bawahannya. Kemudian human capital, modal manusianya yang penting. Engagement, saling keterkaitan. Engagement itu bukan tunangan ya, kalau bahasa pernikahan tunangan, tapi engagement saling keterkaitan satu sama lain. Sehingga nanti akhirnya kita dalam satu organisasi jadi great team, not only good team tapi great, luar biasa. Nah ini udah kesimpulan, tapi ini jadi tagline saya kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kemudian ada istilah VUCA word sekarang. VUCA itu FV-nya itu vitality, perubahan cepat. Semua perubahan cepat. Kalau seorang pimpinan, anak buah juga bisa jadi pimpinan dirinya sendiri, harus mengikuti perubahan setiap detik bahkan. Perubahan aplikasi berbagai macam, manfaatnya ada agak sedikit sama, PowerPoint, Camtasia dan lain sebagainya sudah hampir sama, Photon, tinggal teman-teman harus fix pilih salah satu. Saya berusaha untuk Camtasia saja. Kemudian uncertainty, ketidakpastian. Nah ini hati-hati, ketidakpastian. Kita tidak, dunia ke depan tuh unpredictable. Semua unpredictable, apalagi kalau kita tidak mengikuti zaman digital. Kalau kita nggak digitalisasi, makin tidak terarah. Oke. Kemudian complexity, kompleks sekarang masalahnya. Kemudian terakhir ambiguitas. Kadang-kadang satu masalah pengertiannya beberapa. Ini hati-hati, makanya hati-hati dengan hoax, yaitu hati-hati dengan hoax. Jangan gampang men-share, lebih baik kita baca baik-baik, jangan men-share, takutnya malah memprovokasi. Oke. Ini saya dapat ilmu dari Renal Kasali, dosen S2 saya waktu di UI. Dia beli buku, saya baca. You are what you have. Jadi kita adalah apa yang kita miliki. Mindsetnya, jiwa kita, body kita. Itu yang kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi tidak bisa sendiri, kita harus ada tim nanti. You are what you wear.
dress code, hairstyle. Jadi penampilan nomor 1. Awalnya kita jadi pimpinan harus menampilkan, walaupun mungkin tidak maksimal kemampuan kita sebagai pemimpin, tapi postur tubuh kita, pakaian kita, style kita harus menempatkan kita sebagai pimpinan. Tapi bukan berarti kita harus sombong, tetap kita harus punya wibawa. Kemudian, you are what you think, positive thinking. Semua harus positive thinking. Kalau kita berpikir positif, energi positif akan datang ke tubuh kita, akan datang ke tim kita, akan datang ke organisasi kita. Please budayakan positive thinking. Walaupun ada sesuatu negatif, please jangan diulang-ulang. Karena practice make perfect. Berlatih menjadi sempurna. Kalau kita berlatih untuk positive thinking, lama-lama jadi perfect positifnya. Jangan berlatih negative thinking, nanti negatif hasilnya. Jadi awali dengan positive thinking. Awal positif, saya yakin akhirnya akan positif. Kalau belum positif, berarti belum berakhir. Itu kalimat yang positif menurut saya. Jadi segala sesuatu niatkan dengan positif, insya Allah saya yakin akhirnya akan baik. Positif juga. Kalau belum positif, berarti masih proses. Ya. Kemudian, you are what you say, word and tone. Kita apa yang kita sampaikan kata-katanya dan tones-nya. Jadi kata-kata kita juga harus positif, intonasinya juga kita bagus. Makanya ada istilah komunikasi efektif, dilihat jadi dari body language, suara, dan intonasi. Ya, ini 4 ini luar biasa. Dan ini ada yang namanya iceberg theory. Jadi ada gambar lautan, di atasnya, di dalamnya ada gunung es yang menjulur ke dalam, di atasnya ada moncongnya puncaknya ke atas. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak. Jadi yang kelihatan itu namanya visual competence. Yang di bawah permukaan laut itu namanya hidden competence. Yang di atas di atas permukaan namanya visual, yang terlihat. Biasanya yang terlihat adalah knowledge dan skill kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kemampuan dan keterampilan anak buah Bapak Ibu atau pimpinan Bapak Ibu itu bisa kelihatan. Tapi yang namanya hidden competence, yang namanya value, self-image, traits, dan motif tidak kelihatan. Makanya kita tidak bisa menilai orang dalam satu waktu dan ruang yang sama. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari luarnya. Makanya kita harus sering-sering komunikasi. Sehingga nanti dengan sendirinya bisa kita simpulkan. Nilainya apa, image dirinya apa, karakternya seperti apa, motifnya apa. Dan bahkan kadang-kadang ini motif, saya pernah dengar, motif itu yang tahu hanya diri kita sendiri dan sang pencipta. Motif itu yang tahu hanya diri anak buah kita dan sang pencipta. Kalau kita tidak komunikasi dan tidak keterbukaan, kita nggak tahu motifnya apa. Itu yang di bawah permukaan. Jadi yang lebih dahsyat itu yang di bawah permukaan. Oke. Kadang-kadang ada di depan kita senyum, di belakang kita nggak tahu seperti apa, ya kan? Kemudian ini ada sukses, di atas puncak kelihatan sukses. What people see, yang ada di permukaan yang kita lihat, tampilannya. Nah, yang di bawah tuh persisten, value, daya tahan, perjuangan, kepuasan, rasa kecewa, disiplin, hardworking, dan dedikasi yang tidak terlihat. Nah, itu orang beda-beda. Kemudian ada lagi, ini juga yang visual competence, yang people lihat itu, lihat seperti itu, senyum terus. Padahal di bawahnya ada mereka tuh penuh perjuangan, mengambil resiko, kadang-kadang kegagalan, kadang-kadang dalam hati penolakan, tapi tetap senyum di depan Bapak Ibu. Ya. Ada yang kritis, tapi kalau kita ada yang kritis lebih baik ambil positifnya. Dan struggle perjuangan. Nah ini yang kadang-kadang tidak terlihat oleh kita. Belum tentu anak buah kita yang diam tidak berkontribusi. Belum tentu juga anak buah kita yang aktif kontribusinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus bisa blended everything. Kalau zamannya sekarang learning blended learning kan kadang di blended semua dicampur kayak blender. Jadi Bapak Ibu harus kolaborasikan semua anak buah karakternya yang beda-beda. Tidak ada yang positif semua, tidak ada yang negatif semua. Tapi kalau kita sama-sama dalam satu tim positive thinking, insya Allah aura energi positif juga akan datang ke tim kita. Ya, karena ingat biasalah godaan setan terus mempengaruhi negatif thinking kita. Itu harus kita lawan dengan bersama-sama positive thinking.
Oke, ini sama-sama. Nah, ini yang saya saling senang materi ini dari dulu. Learning organization dari Peter Sainz. Walaupun teorinya kata orang agak lama, sekarang lagi rame-rame agile katanya. Tapi saya fokus sama learning organization, ini organisasi pembelajaran. Artinya setiap orang di dalam organisasi harus berperan sebagai pembelajar. Ya, harus berpikir aspirasi kolektif, belajar terus-menerus, jangan sampai berhenti. Kalau orang berhenti belajar, pasti akan tertinggal, apalagi zaman VUCA atau zaman digital. Jangan Bapak Ibu sebagai pimpinan atau sebagai individu menyerah. Ini saya udah nggak cocok dengan zaman, ini saya nggak kuat untuk belajar digital lagi, sudah tidak cocok dengan usia. Jangan. Tapi Bapak Ibu bisa minta ajarkan langsung oleh bawahannya. Tidak harus semuanya kita memahami semua ilmu, tapi bagaimana kita komunikasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan anggota tim. Oke. Nah, intinya learning organization senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri, ya, baik dari membaca, mendengar dan melihat. Pemikiran baru dan luas diberi kesempatan tumbuh, jadi ide-ide anak buah ditampung, jangan langsung ditolak. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu idenya, sudah pernah Bapak Ibu dengar atau lihat, tapi terima kasih. Anak buah itu akan senang kalau diucapkan terima kasih. Bapak Ibu lebih senang terima kasih. Coba yang tadi absen sama saya, absen di link saya, otomatis mesin saya menjawab terima kasih. Rasanya kan beda. Disebut lagi namanya, terima kasih Ibu Ayi, terima kasih Ibu Bambang, itu beda rasanya. Jadi ucapan terima kasih itu aura positif. Mudah-mudahan akan terus kan silaturahmi. Kemudian aspirasi bersama, saling memberi masukan, ya kan? Kemudian orang-orang terus menerus belajar. Walaupun saya sudah belajar terus sampai tingkat tertinggi S3, ternyata semakin saya sering belajar, semakin paham, saya kurang tahu. Jadi kalau ada orang merasa hebat, merasa sempurna, berarti dia kurang belajar. Sekali lagi, saya belajar ke sana kemari sampai pendidikan tinggi dan sampai ke luar negeri, saya belajar terus, saya makin paham, saya banyak kekurangan. Artinya ingat Bapak Ibu, hati-hati, kalau Bapak Ibu merasa sempurna, berarti Bapak Ibu kurang belajar. Oke. Ada learning organization, ada 5 sistem, 5 disiplin namanya. Pertama, share vision. Bapak Ibu harus punya visi yang sama secara kolektif, ya. Visi yang sama secara kolektif. Vision on by all level and energy for learning. Jadi masing-masing visi harus sama ke depan. Dan saya rangkum visi presiden, visi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, saya yakin visinya nggak jauh beda, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemudian kita harus berpikir system thinking, keterkaitan antara semuanya. Ada sistem, ada subsistem. Kayak badan kita nih. Badan kita, tubuh kita dari atas sampai bawah itu suatu sistem. Satu aja luka, kalau didiamkan lukanya akan membesar. Mohon maaf, jadi luka besar, borok, dan bisa amputasi. Artinya, masalah sekecil apapun di dalam sistem harus buru-buru dikasih solusinya bersama. Dengan diskusi, jangan dibiarkan. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Lama-lama bisa-bisa amburadul organisasi dengan komunikasi. Itu mental model. Kita masing-masing harus punya mental yang kuat, ya. Harus punya nilai tambah. Ingat Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan sebagai pimpinan ataupun anak buah, pasti ada yang komentar negatif tentang Bapak Ibu. Ya, itu mental model kita harus kuat makanya. Ada yang menghina di depan, ada yang menghina di belakang. Itu kita tidak bisa punya kemampuan untuk menutup mulut orang lain tentang apapun apa yang ingin mereka bicarakan tentang diri kita. Tapi kita bisa mengolah mental kita untuk meredam emosi kita supaya tidak terprovokasi. Sekali lagi, kita tidak punya kemampuan menutup mulut orang lain komentar apapun tentang diri kita, tapi kita bisa mengolah emosi kita agar tidak terprovokasi. Oke. Kemudian team learning. Kita belajar secara tim. Kalau sendirian bisa cepat sampai, tapi tidak bertahan lama kalau kita bekerja sendiri.
Ya kayak sekarang nih, saya misalnya bisa jadi moderator, bisa jadi panitia, bisa jadi pembuka, bisa jadi narasumber. Tapi kalau saya sendirian, nggak akan lama. Tapi kalau kita kolaborasi, saling percaya, saya percaya sama tadi, terima kasih Pak Lutfi ya, panitia yang luar biasa dari minggu lalu sudah persiapan. Saya belum sebut, mohon maaf Bang Lutfi. Jadi kalau tidak ada Bang Lutfi, saya nggak percaya sama Bang Lutfi, saya tidak percaya sama Bang TR juga saya nggak percaya, tidak akan terjalin team learning. Ya, jadi kita harus ada trust satu sama lain. Begitu juga di daerah Bapak Ibu atau di organisasi Bapak Ibu. Kemudian personal mastery, masing-masing individu harus punya komitmen untuk terus belajar meningkatkan diri dari sebelumnya. Yang tadinya belum mahir PowerPoint, yang belum mahir pakai Zoom, yang belum mahir bikin website, yang belum mahir sekarang ada yang namanya Google Meeting dan lain-lain sebagainya. Training dan pelatihan terus nanti akan terbiasa. Jadi masing-masing meningkatkan diri, bukan masing-masing berharap orang lain meningkat, tapi bagaimana masing-masing meningkatkan diri masing-masing. Oke. Next. Oke, ini Peter Senge 5 Discipline tuh. Ya, ada system thinking, personal mastery, mental model, self vision, dan team learning. Saya dapat dari Laure McHarris nih. Ternyata agile ada di sini nih, di team learning. Jadi harus berpikir secara tim, jadi gabungan. Jadi tidak ada satu teori yang bisa mengcover semuanya, tapi kita blended semua teori. System thinking, ada system thinking map, ini mental model, leader dan efficient, reflektif dan lain sebagainya. Ada dialog, kalau tim learning ada dialog satu sama lain. Usahakan, budayakan, minimal seminggu sekali lah. Ada istilah yang saya pernah alami di swasta atau di kantor saya ini, seminggu sekali ada coffee break, coffee morning. Ada masalah apa? Ada masukan apa? Bagaimana solusinya? Sehingga nanti tim terus kuat, saling mengingatkan dan saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Karena visinya visi bersama, ya. Visinya visi bersama. Ada visi, ada misi, ada masing-masing tupoksi masing-masing, ada tujuan, ada sasaran, ada program dan kegiatan. Nah, visinya sama-sama. Jadi kita harus kolaborasi, team learning, self vision. Kadang-kadang jangan berpikir semua anggota tahu visi kita apa, atau paham, atau menjiwai. Tapi bagaimana pimpinan sama-sama dengan anggota tim menjiwai apa tujuan kita, apa visi kita, sehingga saling arahnya sama, tidak berbeda. Oke. Ini selalu saya kasih masukan slide ini yang paling penting, yang harus kita bangun supaya change, perubahan. Kalau dulu change, if you don't change, you will die. Tapi sekarang go digital. If you not go digital, you will die. Jadi kalau Bapak Ibu nggak belajar digital zaman sekarang, new era, pasti ketinggalan. Anak SD saja sudah belajar bagaimana webinar dengan gurunya. Ibu rumah tangga juga harus menyesuaikan bagaimana webinar mendampingi anak-anaknya. Jadi bisa jadi yang juara ibunya di rumahnya, ibu rumah tangga. Jadi lupa masak jadinya. Jadi ada vision, ada kompetensi, ada insentif, ada resources, ada action plan supaya ada perubahan. Tapi kalau salah satu dari ini tidak ada, visionnya tidak ada, gelap, akan bingung arahnya kemana. Berarti harus sering-sering diulang-ulang visi tim organisasi kita kemana visinya. Saya yakin ada beberapa anak buah Bapak Ibu, staf Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu tidak tahu visinya kemana, sehingga mereka hanya menunggu disuruh, menunggu diperintah, menunggu ditegur. Jadi pekerjaan yang kurang enak adalah menunggu. Jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan juga jangan menunggu ditegur bawahan, tapi nggak ada salahnya kali-kali menegur anak buah lewat grup WA lewat japri itu namanya emotional connecting. Ada hubungan emosi. Kalau hubungan emosi sudah ada, waduh, luar biasa, rasanya lebih nyaman. Coba aja Bapak Ibu sama di rumah sama anggota tim di organisasi, kalau emosinya sudah nyambung, klik, wah, bercanda ketawa terbahak-bahak, ya, ngasih masukan bebas, tidak ada ketersinggungan, itu emosinya. Ya, kalau
visinya nggak ada. Kalau kompetensi nggak ada, kacau. Kompetensi kan ada 3, knowledge, skill, dan attitude. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku. Yang tidak terlihat tuh sikap dan perilaku. Makanya kita harus hati-hati dengan sikap perilaku. Kadang-kadang pimpinan juga melihat tidak kompetensinya dulu, tidak knowledge-nya dulu, tidak skill-nya dulu, tapi attitude-nya dulu. Nah, bahaya nih. Kalau bahasa ASN adalah manajerial, teknis, dan sosial kultural. Nah, itu harus diasah satu sama lain. Tidak harus anak buah Bapak Ibu semuanya ahli komputer. Tidak harus semua anak buah Bapak Ibu ahli berbicara. Tidak harus semuanya ahli bahasa Inggris. Tapi keahlian mereka masing-masing di-blended, di-engagement satu sama lain. Dan tidak ada, jangan menciptakan persaingan satu sama lain. Sehingga nanti tidak ada kekacauan di organisasi. Ya, kompetensi. Kemudian, kalau insentif ini tidak ada, biasanya ada perlawanan. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum jadi pimpinan atau sudah jadi pimpinan, saya ingatkan ada 2 pengertian insentif menurut versi saya. Insentif itu tidak selalu uang, tetapi peluang. Jika anak buah Bapak Ibu diberi peluang untuk belajar, dia akan makin semangat bekerjanya. Apalagi dikasih uang. Tapi sebagai anak buah, jangan berharap selalu ada uang. Sekarang zamannya zaman COVID, ada realokasi, refocusing anggaran kepada kesehatan. Otomatis berkurang, bukan tidak ada. Tapi jangan khawatir, kita sudah ada gaji dan tunjangan. Tetap itu yang kita pegang. Oke, insentif tidak selalu uang, tetapi peluang. Kalau anak buah jarang diberi peluang untuk meningkatkan diri, biasanya ada perlawanan. Kalau anak buah tahu ada uang tapi tidak dikasih uang, biasanya juga ada perlawanan. Tapi sebagai anak buah kita jangan berharap uang, tapi ambil peluang. Makanya PNS disuruh atasan jawabannya selalu siap Bapak, begitu. Walaupun mungkin dia belum pernah melakukan perintah apa yang diperintahkan pimpinan, tapi dia jawabannya sudah selalu siap. Harus siap. Oke. Kemudian ada resource, vision, kompetensi udah ada, insentif sudah ada, resource. Ingat Bapak Ibu, zaman digital ini resources itu tidak hanya manusia, tidak hanya mesin, tidak hanya gedung, tapi yang infrastruktur dalam bentuk WiFi itu yang nomor pertama. Jadi usahakan infrastruktur dalam bentuk WiFi di zaman digital ini jangan sampai off di kantor setiap hari. Selama jam kerja ya, jangan sampai selama ini. Sehingga kalau nggak ada resources mereka frustasi. Tapi kalau bisa juga di-block ya, di-block jangan sampai semuanya open, bisa di-source semua. Jadi yang positif-positif saja yang bisa di-open gitu. Jadi resource itu sumber daya manusia 5M, man, money, method, machine, material. Resource itu material. Jadi salah satunya WiFi. Kalau kita sebagai pimpinan tidak bisa ngasih uang pulsa, ya WiFi kondisikan on terus. Oke. Yang terakhir action plan, semua harus dilaksanakan. Kita punya visi, kita punya kompetensi, kita ada insentif, walaupun tidak berbentuk uang tapi ada peluang. Kita ada WiFi, resources, sumber daya manusianya. Kalau kita tidak action plan, tidak ada perubahan. Yang ada jalan di tempat. Ya, kayak treadmill, olahraga jalan ya, bergerak tapi jalan di tempat. Nah, ini harus di-blended semuanya. Oke, ini slide yang selalu saya sampaikan setiap saya mengajar. Ya, biasanya ngajar tentang perencanaan pembangunan daerah, macam pengelolaan keuangan daerah, case basis, accrual basis, biasanya saya ngajari, tapi saya masukkan ini. Oke, sehingga change management. Nah, ini strateginya nih, supaya untuk para pimpinan di masa pandemi aman. Pertama, stay calm, ya, cool kayak orang santai, calm. Pimpinan yang bisa memperlihatkan rasa tenang melalui situasi yang sulit dan tidak pasti ini akan menjadi contoh yang baik sehingga bisa membawa efek ketenangan juga bagi semua anggota tim dalam organisasi yang ada di lingkungan organisasi, ya, tim organisasi. Jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan itu harus tenang, santai, jangan memperlihatkan kepanikan. Ya, ada masalah organisasi, tenang. Sehingga aura positifnya juga ke anggota juga aman, nyaman juga. Pimpinan tenang,
anak buah tenang. Jadi ya namanya role model, ya, panutan. Jadi Bapak Ibu harus lebih bisa menjaga emosi, ya, bisa merahasiakan masalah besar, tetap menenangkan suasana. Kemudian pimpinan harus tenang, tetapi jangan diam. Ada bilang, Pak, kan silent is good. Belum tentu silent is good, ya. Zaman sekarang COVID, kalau pimpinan nggak bergerak, hanya diam, wah, nggak akan berjalan. Pimpinan saya udah menunjukkan, ayo bidang ini bikin ini, bidang ini, tolong kolaborasikan. Kita di belakang di belakang webinar kita bergerak, syuting, selalu kasih laporan di grup. Kita melakukan apa di evidennya ada, fotonya ada, video ada, di share di grup. Pimpinan juga bisa memantau di situ. Pimpinan harus memproyeksikan keyakinan bahwa dirinya akan dapat melihat hal itu dengan sukses, positive thinking. Berusaha untuk meminimalisir segala sesuatu kerugian di dalam dirinya, anggota tim lain, dan juga di luar organisasi untuk dapat melalui masa-masa sulit dan masa yang akan datang dengan baik. Jangan diam, terus bersuara, terus ngasih motivasi. Anak buah kadang-kadang yang biasa memberi motivasi juga kadang-kadang perlu dimotivasi. Ibaratnya tukang cukur nggak mungkin bisa cukur rambutnya sendiri, perlu bantuan orang lain. Jadi motivator juga perlu dimotivasi, terutama pimpinan juga kadang-kadang perlu dimotivasi dengan temannya lain yang di daerah lain, saling komunikasi. Kemudian komunikasi efektif, ya. Pimpinan jangan sampai berhenti berkomunikasi dan selalu melakukan komunikasi secara efektif. Pimpinan harus memiliki arahan yang jelas, tegas, tugas untuk mengkomunikasikan prioritas dan keputusan, tetapi juga memiliki komunikasi yang cepat ke seluruh tim medis. Seluruh orang, tim medis, karena COVID kan kadang bahaya juga. Komunikasi harus ada rapid test dan lain sebagainya. Anggota tim lainnya serta yang lainnya jika diperlukan tanpa menunda. Diam benar-benar hal terburuk yang akan terjadi, karena saat itulah rumor berkembang. Jadi pimpinan jangan diam seribu bahasa, terus bergerak. Ingat Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu diam pasti ada yang komentar negatif. Bapak Ibu bergerak juga ada komentar yang negatif. Lebih baik bergerak menuju ke depan daripada diam diomongin negatif. Lebih baik bergerak. Kesalahan itu wajar, tidak ada yang sempurna. Diam, ada yang ngasih masukan, kadang-kadang tidak ada salahnya. Pimpinan juga bertanya kepada anggota tim, kira-kira apa yang saya harus perbaiki. Nah, ini komunikasi yang paling efektif adalah jangan menegur kesalahan anak buah di forum umum. Lebih baik panggil, datang ke ruangannya, tegur, dan kasih masukan. Anak buah juga jangan menjelek-jelekan pimpinan di depan umum. Lebih baik kasih masukan langsung japri atau datang ke ruangannya ngobrol santai, sehingga tidak ada yang dengar, sehingga attitude-nya juga akan bisa dijaga. Saya yakin tidak ada orang satupun yang mau ditegur di depan umum. Lebih elegan lah, boleh tegur, tapi panggil baik-baik dengan body language yang tepat, intonasi yang bagus, kata-kata yang tepat. Ya, kadang-kadang mainkan emosinya. Oke. Jangan diam, ada yang komentar, bergerak ada yang komentar. Lebih baik bergerak menuju visi tercapai walaupun ada yang komentar. Oke. Pimpinan dituntut dapat berkomunikasi, merespon, menanggapi, berargumentasi, dan bersikap di depan tim atau anggota tim dalam organisasi secara verbal ataupun non verbal. Kadang-kadang Bapak Ibu kan kalau chatting juga kan hati-hati kalau di grup, milih emotikonnya yang mana ya, takut salah pijit. Kalau salah pijit harus bisa langsung delete. Ada yang nggak bisa ngecilin huruf juga bahaya, disangkanya marah padahal tidak marah. Oke. Agar proses kepemimpinan dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak, ya. Terus kolaborasi. Pimpinan tidak selalu tahu semua jawaban masalah yang ada, ya. Tidak ada yang mengharapkan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang istilahnya blind spot yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh pimpinan, oleh kita, tapi oleh anggota tim atau teman kita, rekan kita tahu blind spot. Nah, kita sebagai bawahan juga bagaimana cara ngasih masukan.
kita sebagai atasan juga harus berpikir bagaimana cara kasih masukan. Ini saya yang paling senang dulu waktu saya jadi staff di salah satu perusahaan, tidak pernah itu bos saya, pimpinan saya manggil saya staff, itu luar biasa. Kedekatan emosional luar biasa. Beliau selalu bilang, ini rekan kerja saya namanya Mas Ahmad Denny, luar biasa. Ya, disebut namanya Mas Ahmad Denny. Jangan sampai lupa nama anak buah Bapak Ibu. Nama itu luar biasa, mendekatkan emosional. Luangkan waktu untuk mengumpulkan dan memaksimalkan sumber daya kemampuan semua tim, semua anggota tim, dan menyatukan mereka dalam gugus tugas dan subgugus tugas, dan berpotensi memiliki peran-peran masing-masing di mana mereka merasa dapat berkontribusi. Jadi kontribusinya beda-beda, nggak mungkin anak buah Bapak Ibu kemampuannya sama, gaya komunikasinya sama, tapi mau nggak mau Bapak Ibu harus bisa mengkolaborasikan itu semua. Melibatkan tim dan anggota tim lainnya dengan cara ini akan mengurangi desas-desus ini, memberi keyakinan kepada mereka bahwa mereka kemudian akan memproyeksikan pada orang-orang yang mengandalkan mereka sebagai manajer untuk pengarahan. Jadi kolaborasi, ada yang pendiam, ada yang pandai bicara, ada yang pandai IT. Nah, masing-masing kontribusi itu jangan saling bersaing, tapi saling menguatkan dan saling mengingatkan. Ada yang bilang pada saat rapat nih, ada saat dulu lelucon, pada saat rapat banyak orang, terus ada yang tanya, kok kamu diam saja, apa masukan kamu? Kok kita nggak pernah mendengar masukan kamu? Ya mungkin dia pada saat rapat tuh hanya menampung semua informasi, sehingga suatu saat pada saat selesai rapat baru keluar ide-ide yang positifnya yang untuk menguatkan hasil rapat, bisa jadi. Jadi jangan dipaksakan orang itu bisa mengeluarkan ide pada saat kita bertanya. Mungkin perlu proses. Segala sesuatu perlu proses. Karena ada istilah easy come, easy go. Segala sesuatu yang diperoleh mudah, hilangnya mudah. Jadi jangan paksa anak buah bisa mengeluarkan ide-idenya saat itu juga pada saat rapat. Tidak ada salahnya setiap selesai rapat, pimpinan menyampaikan, oke, rapat ini selesai karena waktu terbatas, tapi saya masih menunggu ide-ide yang luar biasa, langsung japri ke saya ya. Itu harus dibuka komunikasi itu sehingga mereka merasa dihargai. Dan kita sebagai anak buah juga silakan memberi kontribusi yang baik-baik kepada pimpinan. Tidak selalu harus di grup, tapi bisa langsung japri. Tapi intinya dalam rangka meningkatkan organisasi, bukan dalam rangka menjatuhkan siapapun di dalam organisasi. Karena kita bukan bersaing dengan orang lain, tapi bersaing kepada diri kita sendiri, bersaing agar organisasi kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Itu saja. Please jangan bersaing satu sama lain, karena rezeki nggak akan salah arah. Oke. Kemudian melibatkan tim dan anggota tim lainnya dengan cara ini akan mengurangi desas-desus dari daya dan orang lain pengarahan. Oke. Komunitas. Nah, tidak ada salahnya para pimpinan juga kan punya komunitas. Entah itu komunitas sesama peserta di klub tim 2, komunitas sesama peserta di klub tim, sekarang namanya PKA ya, PKA, PKP, atau komunitas bisnis dan lain-lain, silakan harus. Karena kita tugasnya adalah bukan menciptakan hal-hal yang selalu inovasi dan baru, tapi caranya harus berubah. Kalau kita selalu berinovasi, nanti yang baru inovasi sudah hilang, bahaya. Tapi bagaimana prosesnya? Inovasi tidak harus output, tapi dari proses juga harus berinovasi. Saya harus berinovasi, bagaimana penyampaian ide saya kepada pimpinan supaya pimpinan saya tidak tersinggung. Pimpinan juga harus berinovasi, bagaimana cara menyampaikan ide-ide supaya membangun anak buah saya. Jangan didiamkan anak buah. Kalau anak buah didiamkan, pasti nanti ada kekecewaan. Takutnya dia malah mengkontaminasi orang-orang lain. Dirangkul, ya, kita semua hidup dalam komunitas pimpinan, misalnya Bapak Ibu di dinas kesehatan dengan pimpinan dinas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, silakan komunitas itu supaya dalam rangka cek, recheck dan cross check. Kalau sering Bapak Ibu dengar sebagai ASN, ada yang namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Semuanya sampai sekarang pun yang kata orang luar biasa itu mereka tuh menciptakan sesuatu yang katanya baru, namanya padahal baru, tapi tuh kerjaannya apa yang mereka lakukan adalah
amati, tiru, dan modifikasi, dan menciptakan nama yang baru. Ya, contoh, apa bedanya WhatsApp sama Telegram? Beda dikit, ya kan? Apa bedanya PowerPoint, Camtasia, Photon, dan lain sebagainya? Beda dikit. Nanti ada muncul yang lain lagi. Jangan panik, tenang. Kan pimpinan tadi katanya harus tenang. Kita harus cek, recek, dan cross-check. Harus kita lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan organisasi. Oke, tadi. Nah ini, compassion, rasa kasih sayang, bukan cinta-cintaan ya. Untuk menciptakan kasih sayang yang harus pimpinan lakukan adalah mengetahui penderitaan orang lain, harus pity. Ini zaman COVID nih, Bapak Ibu harus diinventarisir nih, anak buah yang rumahnya jauh siapa saja, yang naik angkot siapa saja, yang usianya di atas 50 siapa saja, ya, yang naik bis siapa saja, yang daerah macet, yang naik kereta, itu harus diinventarisir misalnya. Sehingga Bapak Ibu tahu penderitaan mereka, jangan paksakan. Apalagi ada kebijakan pemerintah, ya ada WFH, ada WFO, work from office, kemudian ada yang shift pagi, ada shift siang. Itu harus, artinya pimpinan itu kalau sudah menerapkan itu berarti dia mengetahui penderitaan orang lain supaya tidak terkena COVID. Yang paksakan masuk semua dalam waktu yang sama, nanti COVID semua bahaya. Oke, peduli terhadap penderitaan orang lain, peduli. Alhamdulillah pimpinan saya ngasih masker, pimpinan saya ngasih rapid test, ya kan itu namanya peduli, takut sakit. Karena anak buah pimpinan saya itu harus dijaga kesehatan, karena salah satu subsistem yang akan berkontribusi kepada sistem organisasi secara keseluruhan. Satu subsistem rusak, semuanya akan terkontaminasi. Mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID lagi, dan sekarang alhamdulillah di kantor saya tidak ada yang kena, ya sudah di swab non reaktif, alhamdulillah hanya 2 orang, alhamdulillah sudah di rapid test, sudah aman semua. Kemudian merasakan penderitaan orang lain, empati, harus empati lah. Kadang-kadang juga ada anak buah yang hamil berapa bulan, kira-kira empati, atau mungkin karena semua naik semua, termasuk ongkos. Contoh saya tinggal di Bandung, ongkos naik kan, wah harus empati, udahlah nggak apa-apa lah, diselang-seling masuknya sehari seminggu 3 kali gantian atau shift siang dan lain sebagainya, dengan cara macam-macam lah, tergantung situasi dan kondisi daerahnya masing-masing, sehingga akan timbul perasaan kasih sayang untuk menghilangkan penderitaan orang lain, sehingga compassion. Nah itu yang namanya hubungan emosional terjaga, ya. Jangan terlalu arogan, harus saya aja kuat kok, masa kamu nggak kuat, kan beda masalahnya. Masalah kondisi tubuhnya beda, tidak semuanya sehat, tidak semuanya kuat, makanannya juga beda-beda. Mungkin Bapak Ibu sebagai pimpinan makannya wah luar biasa. Kalau misalnya ada anak buah yang anak kos misalnya, belum tentu sama daya tahan tubuhnya kan. Oke. Pimpinan yang akan beruntung memiliki tim yang baik di sekitar. Tetapi ada banyak orang yang di organisasi Anda yang bergantung pada Anda, yang belum tentu tangguh, itu saya contohkan tadi. Jadi pimpinan juga harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Jadi semua orang harus ditempatkan yang tepat, ya. Sekali lagi, ini saya rangkum dari kehidupan pengalaman hidup saya, ternyata tidak ada orang yang hebat, yang ada orang beruntung. Tidak ada orang yang hebat, yang ada orang ditutupi aibnya. Ya, jadi kalau ada orang merasa hebat itu salah besar. Ya, jadi pimpinan juga harus bisa berkomunikasi dengan baik semua dengan anak buah. Oke, kalau bahasa Inggrisnya the right man in the right place in the right time. Oke. Ini uang tunai. Nah ini sensitif juga. Tapi sebagai ASN, please, yang tadi sudah saya sampaikan, tidak selalu uang tapi peluang. Ya, tapi sebagai pimpinan juga harus bilang, kayak misalnya seminar ini nggak ada honorer ya, tolong kontribusi untuk menyampaikan materi. Oke, yang penting komunikasi, ya. Jika tidak dibayar harus disampaikan biar tidak berharap. Jika dibayar harus disampaikan perkiraan kapan waktunya pembayarannya. Nah itu komunikasi contohnya. Tapi kita sebagai anggota tim, please, sudah ada gaji dan tunjangan, sudahlah. Yang ada saja kita manfaat maksimal. Ya, orang sudah ada wifi,
Kadang-kadang lucu, anak buah banyak protes. Misalnya, sudah dikasih wifi, pada saat di kantor paket kuotanya dimatiin, masih ada protes. Nah, itu namanya kurang bersyukur. Nah, saya dapat ilmu dari MHI dan Najib, 3 katanya prinsip hidup. Ikhlas, syukur, dan sabar. Kalau kita terapkan itu semua, insya Allah lancar semua. Ikhlas, syukur, sabar. Rezeki nggak akan salah arah. Ya, kalau misalnya rezekinya belum ke Bapak Ibu, mungkin nanti rezekinya ke putra putri Bapak Ibu. Atau rezekinya diberi kesehatan. Jangan sampai Bapak Ibu dapat uang banyak sekarang, tiba-tiba ke rumah sakit lebih banyak keluar. Jadi minimal kita jadi dapat kesehatan luar biasa. Oke. Nah, ini yang perlu saya ingatkan juga. Today's problem come from yesterday's solution. Masalah hari ini datang dari solusi yang kemarin. Artinya apa? Artinya, walaupun Bapak Ibu sekarang punya solusi, siap-siap besok pasti ada masalah baru. Masalah selalu ada. Masalah jangan dihindari, tapi dihadapi. Ya, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah kantor. Jangan dicampur aduk masalah rumah dengan masalah kantor. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai pimpinan makin pusing. Makanya kita harus memperlihatkan kepada anak buah, Bapak Ibu akan rasa tenang, walaupun mungkin banyak pinjaman di luar yang harus dibayar, tapi jangan diperlihatkan gitu, santai saja. Ya. The harder you push, the harder the system push you back. Ada masalah sedikit, kita pengen buru-buru menyelesaikan, malah nggak selesai. Contoh saja, saya ingat waktu itu kakek saya bilang begini, Den, kalau ada masalah jangan sampai mukul ya. Loh, kok nggak boleh mukul? Kayak kalau kita yang benar, boleh nggak mukul? Jangan. Kenapa? Lebih baik diam. Kalau kita benar, kalau dipukul jangan dibalas. Terus buat apa saya bela diri? Ya buat menahan emosi diri, jaga-jaga, hanya menangkis, membela, bukan membalas. Katanya begitu. Itu kalimat itu saya ingat terus. Jadi apapun yang dilakukan orang lain terhadap saya dari dulu, dari zaman SMA, saya dipukul, saya berusaha untuk tidak membalas setelah kakek saya ngomong begitu. Karena dulu sebelumnya saya tawuran, tapi ternyata itu salah, jangan memukul. Jadi kalau kita memukul, pasti yang dipukul oleh kita akan niatkan membalas lebih kencang. Kalau bisa merangkul, jangan memukul. Memang perlu proses untuk ke sana ya, perlu proses. Behavior grows better before it grows worse. Lebih baik memperbaiki diri sebelum kita jadi lebih buruk. Sekarang lebih baik kita belajar digital sebelum digital makin banyak pilihannya. Sekarang yang ada nih yang baru-baru kita pelajari. Jadi Bapak Ibu tidak harus kuliah jurusan digital, tidak harus kuliah jurusan IT, tapi please lah bergabung dengan orang-orang senior-senior, rekan-rekan yang sudah duluan belajar. Jangan malu bertanya. Kadang-kadang nggak ada salahnya juga seorang pimpinan nanya ke anak buah. Tapi ada strateginya. Nanyanya jangan depan umum. Panggil anak buahnya. Sini, panggil. Ajarin saya tolong sini. Gitu kan. Kan punya hak prerogatif untuk menyuruh. Jadi lebih baik kita perbaiki diri kita daripada lebih buruk nantinya. The easy way usually will bring us back to the problem. Ya, intinya segala sesuatu yang kita bisa pecahkan masalah dengan cepat sebenarnya belum selesai, pasti ada masalah baru lagi. Jadi semuanya harus perlu proses. Saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah pimpinan. Ada gosip ini tentang si A, jangan langsung percaya. Ngobrol dengan si A baik-baik, bukan dalam rangka untuk sebagai pimpinan Bapak Ibu di daerah. Jangan dekat sama anak buah dengan pikiran suka atau tidak suka, tapi berpikirlah keadilan seobjektif mungkin, ya, sebijaksana mungkin, sehingga nanti akan timbul rasa suka dari bawahan. Kalau Bapak Ibu suka duluan sama si A, si B, dan ada yang lain merasa diperlakukan tidak adil, nanti akan jadi mengganggu proses organisasi. Jadi berusahalah seobjektif mungkin, sebijaksana mungkin, supaya adil sehingga nanti rasa sayang timbul secara bersama-sama. Oke. Kemudian the cure can be worse than the disease. Obat bisa lebih buruk daripada penyakitnya. Artinya please hindari penyakit. Ya.
Penyakit awalnya dari kecemasan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah cemas apapun yang terjadi sekarang, jangan khawatir. Karena kalau sudah sakit, makan obat bisa makin sakit. Kekhawatiran adalah sebagian dari penyebab penyakit. Jadi jangan khawatir, apapun namanya, mau berubah apapun, namanya COVID-19, apapun, mudah-mudahan nggak ada lagi. Jangan khawatir, jangan cemas. Yang penting jaga kesehatan. Nah, kesehatan itu bermula dari kecemasan. Ya, penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran. Kecemasan adalah sebagian daripada pikiran. Jangan sampai minum obat lah. Lebih baik banyak istirahat, makan banyak, dan vitamin dan lain sebagainya. The faster is slow. Sesuatu yang cepat biasanya lambat hasilnya. Jadi jangan harus berpikir, menganalisa kayak tadi ya, dan buru-buru selesai. Ini kayak gini nih, kayak misalnya saya bikin materi ini untuk hari ini. Saya menyicil dari minggu lalu, menyicil si panitia nanya, Pak sudah selesai belum? Belum, nanti jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Sudah belum? Nanti ya Vi, H-1 saya kasih. Akhirnya H-1 saya kasih ke Lutfi. Setelah saya kasih ke Lutfi, ternyata masih ada tiba-tiba ide saya yang harus tambahkan ke slide saya untuk melengkapi. Akhirnya nanti makanya saya bilang silahkan isi absen. Yang isi absen nanti file yang lebih lengkap dan ada video editan hasil saya edit dari live YouTube ini nanti akan saya share ke teman-teman yang isi absen ya. Oke. Cause and effect do not appear side by side. Sebab dan akibat tidak muncul di waktu dan ruangan yang sama, berdampingan, nggak bisa. Makanya ada pimpinan marah, anak buah marah, anak buah manyun-manyun. Belum tentu dia manyun atau marah kepada kita sebagai pimpinan. Bisa jadi ada masalah pribadi. Makanya emosi kita, makanya di diklat tim ada namanya adaptive leadership. Di pimpinan yang beradaptasi, nanya lah kepada anak buah. Ada apa sih? Boleh nggak saya tahu masalahnya apa? Oh begini. Atau mungkin pimpinan menugaskan orang lain yang ahli, misalnya di kantor, siapa yang ahli psikologi ini? Coba deketin supaya memperingan masalah. Walaupun masalah selalu ada. Karena yang nggak ada masalah hanya 3, orang gila, orang mati, dan orang-orangan sawah. Jadi Bapak Ibu siapapun pasti ada masalah, ya. Oke. You can have your cake and eat too, but not at once. Jadi kita bisa punya kue, makanan, ya kue, tapi nggak bisa makan langsung nelen, pasti pelan-pelan, step by step, ya. Makanya orang jadi sempurna karena dia ikuti prosesnya pelan-pelan. Ada tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, nggak bisa langsung loncat. Nah, ada juga yang bilang lebih enak kalau kita punya burger, Bapak Ibu kalau makan sendiri bisa, langsung ditelan juga bisa, tapi nggak enak. Tapi lebih enak lagi ada burger dibagi-bagi sedikit-sedikit teman-teman, atau kita makannya dikit-dikit sehingga kita menikmati kue itu. Kemudian splitting the elephant into does not produce too small elephant. Jadi ada gajah nih besar, ada masalah besar gajah nih. Terus masalah itu kita bagi 2. Bukan berarti masalah itu jadi masalah gajah, jadi 2 gajah yang kecil-kecil, tetap aja bisa jadi makin besar masalahnya. Jadi kalau ada masalah A sama si B, jangan komunikasi satu-satu, ini komunikasi, ini komunikasi. Tapi bagaimana suatu saat dikumpulkan si A sama si B yang bermasalah duduk bareng. Sehingga Bapak Ibu sebagai pimpinan ngasih solusi, kebijakan atau kebijaksanaan. Sehingga tidak berlarut-larut masalah yang ada di dalam organisasi. Ya. Yang terakhir, no blame. Jangan menyalahkan. Please jangan menyalahkan. Apapun yang terjadi terhadap diri saya, terhadap Bapak Ibu sebagai pimpinan, kesalahannya bukan dari orang luar diri kita, kesalahannya diri kita. Ada yang salah dengan gaya kepemimpinan kita. Nah dari situ minimal walaupun Bapak Ibu mungkin ada yang belum jadi pimpinan tertinggi atau masih fungsional atau jadi staff, ini bisa kita terapkan di rumah sebagai bapak orang tua, kita bisa terapkan di diri kita sendiri sebagai pimpinan diri kita sendiri. No blame, semuanya kesalahan ada pada diri saya. Nah itu Bapak Ibu nggak usah terlalu banyak, lebih baik banyak diskusi ya. Mbak Ranti silakan, saya lebih senang diskusi.
Pertanyaan dari Pak Ahmad Riyadi. Ya, bagaimana strategi mengajak pemimpin kita agar mampu adaptif dan menjadi learning organization, sementara kita anggota tim yang tidak berjabatan? Oke. Yang kedua dari Pak Ahmad Dako, bagaimana cara meningkatkan kemampuan diri dan kompetensi jika kita berada di lingkungan orang yang tidak mendukung? Ya. Satu lagi Pak, ya biar 3, dari Pak Kusmana SPD, MPD Kepala MPN 10 Banjar. Mohon maaf bertanya, bagaimana cara menegur mitra kerja secara efektif yang masih suka merokok, padahal sudah diingatkan dengan teguran dan tulisan, terima kasih tidak merokok di lingkungan kerja. Seperti itu. 3 pertanyaan dulu ya di sesi pertama. Oke, terima Silakan, kasih. Pak. Yang pertama, saya mau respon bagaimana mengajak pimpinan yang mungkin supaya learning organization. Kita perlu strategi. Strateginya adalah jangan langsung dari kita, langsung dari orang yang mungkin kepercayaan beliau. Jangan seakan-akan kita yang ngasih tahu. Nah, strategi lain, kecuali kalau kita misalnya langsung japri beliau, Pak ini ada materi bagus nih Pak, siapa tahu Bapak bisa baca. Gitu, jangan dalam rangka untuk merubah beliau supaya paham. Mungkin beliau sudah paham, cuman kalimatnya diganti. Pak tadi saya ikut seminar nih Pak, bagus nih materinya, siapa tahu bisa bermanfaat buat Bapak. Bukan dalam rangka, Pak ini Pak buat Bapak supaya Bapak paham. Wah itu bahaya, itu pasti kecewa beliaunya kan. Jadi strateginya gitu, atau enggak harus orang lain. Sekali lagi masih banyak orang melihat siapa yang bicara tidak mendengarkan apa yang dibicarakannya. Perlu orang lain, melalui orang lain. Contoh saya kan berikan, istri saya kepengen saya berubah, sering sekali kasih masukan yang bagus versi istri saya. Sebenarnya menurut saya juga bagus, tapi nggak efektif. Akhirnya apa? Karena di rumah saya 24 jam dikasihlah YouTube tentang ceramah, tentang motivasi. Tidak langsung dari istri saya, tapi isinya sama dengan apa yang disampaikan oleh istri saya. Mungkin bisa diterima, itu strateginya. Gitu ya. Jadi, tapi jangan berharap langsung paham, perlu proses ya. Semua perlu proses. Halo? Terkait meningkatkan kemampuan diri dan kompetensi. Oh ya. Oke. Pertama, saya dulu nggak tahu tentang mesin mobil, ya. Di rumah saya nggak paham tentang mobil saya. Saya ikut komunitas mobil, jadi saya paham mobil. Di lingkungan saya ada yang tidak membicarakan tentang digital. Teman-teman saya tidak membicarakan tentang digital. Akhirnya saya cari komunitas digital sehingga kita paham. Jadi jangan menunggu, kita harus bergerak. Yang tadi saya bilang kan sekarang zamannya VUCA world, perubahan cepat. Jadi jangan menunggu. Pekerjaan yang tidak enak adalah menunggu. Pekerjaan yang tidak enak adalah menunggu. Ya. Yang terakhir, yang tidak merokok. Memang kadang-kadang ya. Saya juga dulu kalau saya ngerokok, yang tadi komunikasi efektif. Jangan langsung dimarahin. Mas boleh nggak rokoknya di luar karena saya sesak napas. Ini pasti yang ngerokok akan berhenti. Caranya, jadi intonasi, body language dan volume itu menentukan, itu kedekatan emosional. Buatlah mereka tidak jadi nggak enak sama kita. Di mana-mana preman sejahat apapun, penjahat sehebat apapun, kalau kita sopan, santun dan emosinya bermain, yang berbuat jahat atau preman nggak jadi jahat sama kita. Jadi jangan berharap dia yang berubah, kita yang berubah. Bagaimana cara penyampaiannya? Jangan bilang, lu nggak baca tuh tulisannya apa? Nah, takutnya nanti yang ada di permukaan bawah laut, di bawah permukaan laut itu dendam. Wah, gue kesinggung ditegur dia depan umum, padahal cuma masalah rokok, bahaya. Khawatirnya nanti malah dengan ilmu yang hitam, bahaya. Jadi, bos bisa nggak rokoknya agak di ruangan sana, karena saya batuk, gas. Nah, itu yang mengurangi konflik. Jadi, sekali lagi, yang salah bukan orang lain, tapi kita. Berarti kita yang berpikir bagaimana caranya berkomunikasi. Kita yang berpikir caranya penyampaiannya, sehingga tidak ada yang tersinggung.
Kalau kita tersinggung, please, nggak apa-apa lah. Itu makanya kata MH Ainun Najib, harus ikhlas, syukur, sabar. Lebih baik jangan menyinggung orang lain. Kalau kita, yang saya bilang, hal yang baru itu di-blended. Tidak harus pemimpin punya jago IT, tapi pemimpin punya otoritas untuk menyuruh anak buahnya yang jago IT untuk memfasilitasi dia. Jadi yang paling ditingkatkan adalah komunikasinya. Bagaimana supaya dia tinggal bicara. IT-nya yang menyiapkan anak buahnya. IT-nya yang menyiapkan anak buahnya. Jadi tidak harus pimpinan paham sedetail itu tentang digital, tapi dia paham mana anak buah yang bisa potensial untuk mendukung kita sebagai pemimpin. Ya, saya yakin di beberapa tempat banyak juga pimpinan yang mungkin IT-nya nggak tahu Zoom kayak apa, males bikin Zoom dengan langsung, kamu saja yang Zoom, itu nggak apa-apa, itu punya hak prerogatif. Jadi jangan sampai kita berpikir ini teori lama, ini sudah lama, yang baru ini, itu dikurangi. Karena yang lama kadang-kadang bisa berperan luar biasa di zaman sekarang. Ya, sekarang sebenarnya kita webinar dengan WA juga bisa. Benar nggak? Dengan WhatsApp juga bisa. Kita webinar, padahal WhatsApp udah beberapa tahun yang lalu. Zoom itu muncul dari beberapa tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Cuman baru sekarang. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan yang tadi. Team learning. Tidak harus pimpinan menguasai semua digital, tapi pimpinan bisa memilih bagaimana yang potensial bisa mendukung kinerja saya sebagai pimpinan. Karena saya sebagai pimpinan punya hak prerogatif untuk meminta bantuan. Itu bukan menyuruh ya, meminta bantuannya. Kalimatnya halus kan? Meminta bantuan. Itu mungkin Pak Purba, itu senior saya luar biasa itu. Oke. Lagi ya. Dari Pak Turisi SE dari Inspektorat Banggai, pertanyaannya, apakah untuk menjadi seorang pemimpin harus selalu memiliki kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, dan kecerdasan agama sehingga bisa menjadi pemimpin yang paripurna? Saya setuju tuh, ESQ, emotional, spiritual, quotient, IQ juga. Yaitu nggak jauh beda sebenarnya dengan knowledge, skill, dan attitude. Knowledge jatuhnya IQ, ya. Skill mungkin emosional, ya, kompetensi dia. Attitude itu spiritual yang tidak terlihat. Jadi bisa paripurna dengan mengkolaborasikan emosional, spiritual, quotient, IQ. Jadi kolaborasi. Kalau ditanya mana yang paling penting pada ini, mana yang paling utama? Kalau persepsi saya, pengalaman saya, yang paling penting adalah yang tadi terakhir, spiritual, keyakinan. Terkadang pada saat saya jadi pembicara, pesertanya, mohon maaf, anggota dewan yang terhormat di beberapa daerah, itu ada yang pensiunan dari perusahaan asing, ada yang konsultan, usianya sudah mumpuni daripada sama saya. Tapi disitulah peranan spiritual saya untuk bisa merespon dengan sopan dan memberikan kontribusi bagus untuk para peserta yang senior itu. Jadi kalimat saya tidak mengajari beliau. Kadang-kadang peserta ada bertanya kepada saya adalah pertanyaan yang mungkin unpredictable. Kadang-kadang beliau juga ngetes kemampuan saya. Disitulah peran spiritual, keyakinan. Tidak hanya agama ya, tapi spiritual, keyakinan. Ya, agama masing-masing cara. Tapi saya yakin pada saat beliau bertanya, saya berdoa spiritual saya kepada Sang Pencipta supaya saya bisa merespon dengan baik peserta yang mungkin memberikan pertanyaan yang tidak saya sangka-sangka. Itu spiritual. Jadi untuk mumpuni saya setuju. ESQ, IQ juga dikolaborasikan. Sekali lagi di blended ya. IQ juga berhubungan dengan kompetensi juga semua ada. Itu mungkin Mbak Ranti. Oke. Ya, masih ini ada beberapa pertanyaan mungkin sama hampir mirip ya. Bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok untuk masa pandemi ini, juga bagaimana tipe pemimpin yang hanya mempercayai beberapa orang bawahan yang dianggap mampu bekerja menyelesaikan pekerjaan dan membatasi memberi pekerjaan kepada bawahan yang dianggap tidak mampu atau kompeten. Manfaat sekarang awal slide saya bilang kita harus positive thinking. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir hanya orang-orang itu aja yang disuruh, salah. Berarti kita harus punya komunikasi dengan mereka dengan baik. Positive thinking. Mungkin beliau kurang
mungkin Bapak Ibu sebagai anak buah kurang komunikasi sama beliau, karena beliau kan anak buahnya banyak, ya kan? Jadi makanya kita juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan beliau, supaya beliau juga melihat keberadaan kita. Kita juga aktif di grup, dan kita juga nggak salah juga ngasih masukan di japri beliau dengan kalimat-kalimat sopan, sehingga beliau juga menerima dengan cara. Jadi hati-hati komunikasinya. Dan ingat, kadang-kadang orang tua kita, senior kita, pimpinan kita menunjukkan ide kita biasa-biasa saja. Tapi selama kita niat baik ngasih masukan untuk organisasi, maka suatu saat mungkin digunakan ide-ide kita yang namanya itu blind spot. Kita jangan berharap ide-ide kita dipakai oleh pimpinan kita. Kita hanya niatnya berbagi nilai tambah, siapa tahu tidak terpikir oleh pimpinan kita, terpikirkan oleh kita sehingga menguatkan. Jangan berharap dari orang lain. Kita hanya niatkan baik aja memberi masukan untuk kebaikan kebersamaan. Gitu. Jadi jangan permasalahkan kalau kita jarang dilibatkan kerja oleh pimpinan. Mungkin ada kemampuan orang dekat pimpinan yang kita tidak lihat, tapi luar biasa di mata pimpinan. Jadi itu positive thinking-nya. Kita merasa lebih hebat, padahal mungkin orang yang dekat pimpinan tuh jauh lebih hebat daripada kita. Ya kan? Dan beliau itu yang punya keputusan menggunakan siapa, memanfaatkan siapa supaya maksimal organisasi ini. Sekali lagi, beliau anak buahnya, pimpinan kita anak buahnya tidak 1-2 orang, tapi ada puluhan bahkan ratusan. Jadi kita harus lebih aktif. Mungkin itu Mbak Ranti. Oke, terakhir ya Pak Denny, soalnya sudah mau jam 3, sudah mau waktu asar juga. Untuk pertanyaan terakhir, tadi mungkin belum terulas juga. Bagaimana metode kepemimpinan strategis pada instansi pemerintah di daerah berkembang yang mampu merangkul anggota atau stafnya secara holistik agar dampak psikologis dari COVID-19 ini dapat ditekan dan diminimalisir? Oke, ini teori lama nih. Ada 5W 1H. Sekarang kita sebagai pimpinan harus tahu what, apa yang harus dipikirkan, apa yang dilakukan. Where, di mana, when, kapan, ya kan? Why, kenapa harus kita melakukan, dan who atau how, who siapa, dan how. Itu teori lama, tapi masih kita bisa terapkan. Tapi yang saya ingat, Bapak Ibu pimpinan yang terhormat, yang harus diingat adalah tidak semua anggota tim Bapak Ibu di daerah kalau tidak ada tekanan, tidak injury time, dia bisa kreatif. Kadang-kadang masih banyak orang kreatif dengan tekanan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sebagai pimpinan bilang begini, nih kerjain, tolong ya, kerjakan. Terus anak buah nanya, Pak, harus selesai kapan? Jangan sekali-kali Ibu sebagai pimpinan bilang secepatnya, karena cepat versi Bapak Ibu dengan anak buah beda. Bapak Ibu tinggal bilang besok jam 2. Jangan bilang secepatnya. Bapak Ibu jelas waktunya, targetnya. Misalnya Bapak Ibu eselon 3, ada target dari eselon 2 seminggu. Ya Bapak Ibu target ke bawahannya, ke eselon 4, bilang 4 hari. Sehingga ada selisih untuk dicek, recek, dan cross-check apa yang harus diperbaiki. Jadi sekali lagi, jangan berpikir semua anak buah bisa langsung respon cepat pekerjaan yang Bapak Ibu tugaskan. Karena gayanya beda-beda. Boleh saya sedikit nih materi yang saya dapat ya. Ada psikologi ya. Ada orang yang punya karakter spontanis. Ada 4 karakter. Kalau kemarin saya bilang DIEC, dominance, steadiness, influence, steadiness, dan compliance. Sekarang ada lagi nih. Ada yang namanya spontaneous, ada yang namanya feeling, ada yang namanya specific, ada yang reasoning. Jadi orang-orang reasoning itu anak buah Bapak Ibu diberi pekerjaan, ada yang bertanya, ngapain gue ya? Kira-kira gue ngerjain ini karena buat apa ya? Dia banyak alasannya harus jelas dulu, ya. Dia bertanya sendiri ya, bukan nanya ke Bapak Ibu. Terus dia pakai logika, ada rasional. Nah, itu biasanya yang penuh alasan, namanya reasoning karakternya. Ada anak buah Bapak Ibu yang spontaneous, langsung bergerak, ditugaskan langsung kerja. Biasanya dia berpikir besar, spekulatif, terobosan, imajinatif, itu yang spontaneous. Ada juga yang feeling, pakai perasaan. Dia suka emosional, harmonis, sensitif. Nah, dan terakhir spesifik. Dia orangnya prosedural, harus sesuai peraturan, harus sesuai detail. Ini sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini reasoning, spontaneous, feeling, dan spesifik karakter anak buah Bapak Ibu beda-beda. Dan Bapak Ibu harus tahu cara komunikasi dengan masing-masing karakter.
Tapi ingat, semua karakter tuh ada di individu anak buah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengukur, salah penyampaian, tidak akan efektif pekerjaan, hasilnya nggak maksimal. Saat percakapan nih contoh, yang listening, saat percakapan listening itu penuh alasan ya. Biasanya dia harus menggunakan fakta-fakta, harus objektif. Terus kata yang digunakan juga harus logis atau rasional. Kadang-kadang harus memaksa pendapat. Nah itu listening tuh. Kemudian yang spontaneous, cara percakapannya begini, menggunakan kiasan, kadang-kadang tersamar, terus kata-kata yang digunakan potensial dan konseptual dan mudah untuk dialihkan, itu percakapan strategi. Dan yang feeling, yang perasaan, menggunakan perasaan subjektif dengan pujian-pujian sedikit, menggunakan istilah rasa dan intuisi, ingin merasakan empati dari pendengar dan lainnya. Dan yang terakhir spesifik, biasanya saat percakapan dia menggunakan data detail, bicara dengan kalimat panjang, kata yang digunakan aman, perencanaan dan proses, dan terakhir mendengarkan dengan seksama. Nah itu seorang pimpinan harus tahu cara itu. Ini ilmu lama yang tetap harus kita gunakan. Jangan kita panik, cemas dengan istilah baru, padahal cuma berubah nama saja. Yang selalu saya ingatkan ya, dulu ada istilah ujian SMA terakhir NEM, sekarang apa namanya? Ya UMPTN dulu, sekarang namanya apa? Beda-beda, tapi masalah sama. Nah itu please never underestimate everything that you meet ya, jangan menganggap remeh sesuatu yang kita dapat. Dari SD ya sampai sekarang kita tetap belajar baca A, B, C, D. Dari SD kita belajar baca sampai sekarang kita membaca. Jadi jangan itu hikmahnya, manfaatnya baru kerasa sekarang. Begitu mungkin Mbak Ranti masukannya. Oke. Ya, sudah hampir 1,5 jam lebih kita berdiskusi, sudah Pak Narsum sudah memberikan paparan materinya, terus kita juga terus berdiskusi, dan mohon maaf kepada para partisipan, para peserta webinar, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaannya, cukup banyak sekali di chat Zoom ini karena keterbatasan waktu juga, dan sebetulnya pertanyaannya masih mirip-mirip dengan gaya strateginya, terbatas, dan kami juga sudah memberikan kesempatan sebenarnya untuk memberikan berdiskusi langsung melalui Zoom langsung, cuman dengan mungkin sinyal dan lain-lain jadi tidak tersampaikan. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih atas perkenan narasumber Bapak Dr. Ahmad Deni yang telah sudi membagi banyak ilmu dan pengetahuannya pada kami, juga memberikan motivasi kepada kami peserta webinar pada siang hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta hadirin sekalian, utamanya partisipasi aktifnya selama webinar berlangsung, dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Untuk itu marilah kita tutup diskusi atau webinar hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kita semoga kompetensi ASN di Indonesia tetap maju, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya selaku moderator. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya tidak teoritis tapi praktis langsung. Jadi itu lebih penting Pak Deni. Sama-sama Pak Jumsadi, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Ahmad Deni yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, yang kami hormati panitia penyelenggara, dan yang kami banggakan peserta webinar seri ke-12 ini dengan tema strategi kepemimpinan di masa transisi pandemi COVID yang berbahagia. Sangat bermanfaat ini transfer knowledge-nya, sharing knowledge-nya juga, di mana dijelaskan oleh Pak Deni terkait dengan VUCA, terkait dengan agile tadi. Memang kita sering melakukan komunikasi, sering bercerita, sering diskusi lah. Itu sangat bermanfaat ini terkait dengan strategi kepemimpinan baik di era pandemi ini.
Dan ada beberapa masukan tadi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Denny, apalagi pesertanya juga dari berbagai macam profesi yang saya lihat tadi juga sangat bagus untuk dalam rangka penambahan khasanah pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Itu saja dulu, dan terakhir dari saya ada pantun sedikit ini sebab ya supaya ada di sore sudah hari 2 webinar hari ini, jadi ada pantun sedikit ini Pak Denny. Ya. Dan untuk rekan-rekan semua ini, tak usah main ke rumah, main saja ke telaga, hancur badan di kandung tanah, budi kusanjung ku ingat juga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya PR Fasur Salah selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah menyatakan menutup webinar seri 12 dengan tema Strategi Kepemimpinan di Masa Transisi Pandemi COVID. Saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara webinar hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala PPSDM Regional Bandung atau yang mewakili yang telah berkenan menutup acara webinar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ahmad Denny, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum live meeting kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu seperti biasa. Tangannya di kepal dilihatkan kepada kamera. Mohon izin yang kameranya masih belum nyala dinyalakan terlebih dahulu. Baik, dari mulai halaman 1, 2, 3. Kemudian di halaman 2, 1, 2, 3. Kemudian lanjut di halaman 3 masih ada 1, 2, 3. Kemudian halaman 4, 1, 2, 3. Baik, dan terakhir ini halaman 5, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat. Salam sukses, salam dahsyat saya. Makasih semua. Sama-sama. Bahagia. Sama-sama. Salam Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Panitia luar biasa Pak Sumadi. Terima kasih Pak Denny. Semua. Terima kasih Mas Denny semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Bulan dari Kursul Yanti. Denny. Sama-sama. Pak Denny, terima kasih. Sama-sama Ibu. Salam. Terima kasih Pak Denny. Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak keluarga. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Nyoman. Salam kenal semuanya. Salam kenal semua ya. Nanti Pak saya kirim ya. Pak Wardi ya, selamat Pak Wardi. Kangen semua kangen nih. Terima kasih. Gak ada yang negur COVID ya. COVID apa kabar COVID? Baik semua, saya mendahului ya. Saya mendahului. Ayo Pak Nyoman. Pak Dani. Pak Dani Setiawan. Pak Nyoman. Eko Haryadi, terima kasih Eko Haryadi. Terima kasih. Ya Pak. Pak Dr. Izudin. Semuanya salam hormat lah semua. Yuk. Salam hormat dari Jayapura. Saya mundur duluan ya. Siap. Pak Dani. Udah malam. Buat semua. Salam hormat dari Bukit Tinggi. Ya senior, siap.
Pak. Siap. Ada ini luar biasa. Ya. Pak, makasih Pak. Gimana Den? Mantap. Di Jakarta Pak. Alhamdulillah, makasih Bang ya. Oh ya Den. Besok Bang di Jakarta Den. Ya, Kami siap, Sugian. Pak. Siap Pak. Ya. Besok kita Langsung di print. Oke Den. Udah kan? Oi, Keluarnya macam mana nih? live aja. Terima kasih panitia, narasumber, dan semua teman-teman. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Izin Salam kenal pamit semuanya. Terima kasih. Emilia. Ada. Kenal.